Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amelia dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tugas dari Bahasa Indonesia, yaitu artikel ilmiah, di mana yang beranggotakan Eka Fitriani, Lucky Widianto, dan Muhammad Faruk. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Eka. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian artikel ilmiah menyiapkan tulisan baik yang ilmiah maupun non-ilmiah bertolak dari proses kreatif penulisan melalui 4 tahapan, yaitu preparasi, persiapan, inkubasi, ilmunisasi, dan verifikasi. Suroso 20108 mengungkapkan bahwa penulisan juga mempunyai siasat tertentu dalam mempublikasikan karya tulisnya melalui media pilihan seperti majalah, jurnal, dan koran, serta penguasaan dan pemahaman retorika ragam tulisan. Gaya singkung media juga tidak kalah pentingnya adalah etika penulisan. Pengertian artikel ilmiah menurut ahli pengertian artikel ilmiah menurut Suyitno 211 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel, atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Sedangkan menurut Brotowidoyo 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Baik, terima kasih untuk Mbak Eka. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Lucky. Persilakan. Ciri-ciri artikel ilmiah. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Objektif, artinya isi artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari keadaan yang secara aktual memang eksis. Walaupun eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu yang satu dengan yang lain. Rasional, kritis karena berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik, timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Reserved atau menahan diri, hati-hati, dan tidak overlapping. Jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal, sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Struktur artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang akan dimuat di dalam jurnal bisa bersumber dari hasil penelitian ataupun kajian sebuah permasalahan yang berdasarkan pada hasil pemikiran dan studi perpustakaan yang sesuai atau relevan. Artikel ilmiah yang didasarkan hasil penelitian secara umum terdiri atas 7 hal, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, cara penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel yang bersumber dari kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran dan kepustakaan yang relevan, maka struktur naskahnya terdiri dari 6 hal, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Terima kasih Mas Lucky. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faruk. Dipersilakan. Mas Faruk. Struktur penulisan artikel ilmiah. Judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas.
permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Berbahasa Inggris atau Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata-kata kunci atau keyword. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, yaitu mengapa masalah itu diteliti, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan juga keterangan terkait dengan tulisan. Rujukan ditunjukkan dengan penulisan nama, penulis, dan tahun penerbit buku. Landasan teori bisa dimasukkan ke dalam bagian ini. Metode penelitian, penguraian cara-cara pelaksanaan penelitian, mencangkup subjek penelitian, populasi, dan simpel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian pembahasan berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan. Ilmiah berdasarkan rujukan tertentu sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Daftar pustaka. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang dipakai dalam menyusun artikel. Tidak perlu sama dengan daftar pustaka yang terdapat dalam. Yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat publikasi ilmiah setelah selesai menulis sebuah artikel ilmiah. Selanjutnya adalah mempublikasikan artikel tersebut. Menurut Fajri Matahati Muhammad tahun 2018, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari publikasi ilmiah. Di antaranya berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum Vitae sangat membantu dalam pendaftaran studi lanjut beasiswa. Dan kalau mau menjadi organisasi publikasi ilmiah, terutama yang melalui konferen, bisa membantu menambah jaringan keilmuan. Bisa jadi alat modus untuk mendekati dosen. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok kalian mengenai artikel ilmiah, kan tadi pembahasannya ya. Oke. Menurut kalian bisa nggak kalian jelaskan tentang apa itu artikel ilmiah secara singkat gitu, dan adakah kaidah-kaidah atau format penulisan dalam artikel ilmiah? Kalau bisa dijelaskan menurut pemahaman kalian dengan bahasa yang singkat, jelas, dan lugas supaya bisa dipahami. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Pertanyaannya kami tampung dulu, nggih. Kita cari jawabannya dulu. Oke, silakan. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Baik, Oke, terima kasih. Boleh saya mencoba menjawab? Oke, silakan. Pertanyaannya yaitu menurut sepemahaman kalian apa itu artikel ilmiah dan bagaimana sih cara menulis artikel ilmiah yang baik sebelum membuat artikel ilmiah? Apakah kita harus mengkaji terlebih dahulu di lapangan seperti melakukan penelitian guna referensi bahwa artikel tersebut tidak dibuat secara sembarangan, tapi telah ada bukti real dan data lapangan menyertai artikel tersebut? Jawabannya yaitu menurut pemahaman kalian apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah sebuah karya penulisan yang diperoleh dalam kegiatan menulis dan penerapan. Jadi penulisan karya ilmiah itu adalah karya tulis yang pembuatannya itu secara sistematis. Jadi tidak hanya penulisan secara sembarang, tapi
penulisan karya ilmiah itu ada metode-metode tersendiri. Hanya yang disebutkan tadi yang ada penulisan secara baik dan juga benarnya. Terus apakah dalam penulisan ilmiah itu ada kajian atau referensi sehingga kata atau kalimat ilmiah tersebut dapat dikatakan sebuah karya tulis yang real. Itu pernyataan tersebut benar. Itu sebelum kita membuat karya tulis, kita harus mencari referensi juga, entah itu dari buku atau juga tes secara langsung di lapangan. Mungkin contoh kita membuat karya ilmiah tentang ojek online, dan kita mestinya juga butuh referensi secara langsung di lapangan, yaitu mungkin bertanya-tanya tentang ojek online kepada sang driver, mungkin seperti itu. Apakah jelas? Iya jelas bisa saya pahami. Oh iya, kan tadi berarti itu data artikel ilmiah itu diperoleh dari cara wawancara juga ya, ataupun juga kita bisa meneliti secara langsung dengan mengamati atau bertanya-tanya ya, intinya seperti itu. Iya, seperti itu. Bisa juga bertanya-tanya ataupun nyari referensi di dalam buku. Baik, paham saya kok. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Mas Luki. Mungkin ada yang bertanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, presentasi ini akan kami tutup. Terima kasih kepada audien yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk anggota lain atau audien yang sudah bergabung. Semoga perjalanan pulang selamat sampai tujuan.